udah lama nggak ketemu ki. Sono 1 bulan ora gawe apa-apa karena bulan puasa ya toh. Oh nek ngombe-ngombe engko diarani mokah ya toh Mas. Diarani mokah. Sekarang kita ada di Solo ya toh. Sugeng Rawo. Kita ada di Solo dan sekarang ada di tempat kopinya CBD ya. CBD. Terima kasih buat tempatnya, yoi banget guys. Untuk tak repoti mejone untuk tak geser-geser. Sekarang kita nek sapa iki? Nek Solo ketoke tepahan gitu. Paling ora yo werong ning Mak Sliwer tetep tahu ketoke ya Mas. Aku juga mau nyalon wali kota. Oh ya oke. Ngawur nek ora ngerti iki Mas Sliwer. Sekarang kita sama Ki dia ki nganu. Gitaris dan vokalis dari MCPR juga. Terus The Working Class Symphony juga ya Mas ya? Ya. Nah, gitaris juga. Dan aku malah ngerti ini dulu ada di Nothing Special. Nothing Special. Iya lah. Sekarang kita ada Mas Albi Moreno. Halo Mas. Halo. Matur suwun ki. Sami-sami. Ini langsung ya kan. Langsung. Mas iki tak repote gak apa iki? Gak apa-apa, sangat seneng. Padune ki rada padet jan iki ya. Ya itu tadi karena mau nyalon wali kota jadi kan memang banyak acaranya gitu. Gimana Mas ki kabare? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Semakin baik. Terakhir kita ketemu di studio 21. Di Ungaran itu tahun saya bolak-balik Ungaran itu sekitar 2016, 2015. Di sekolah aku. Apa ya? Sekolah kan? Sama, aku baru lulus. Aku lulus SMA itu. Iya. Terus kayak lulus SMA seumuran ya Mas. Seumuran. Mungkin rada ono bewok sithik. Iki iya. Iki karo hormon wae sih. Hormon ya. Ini Mas kegiatannya selama pandemi apa? Sama aja sih sebenarnya, justru berkah ya pandemi itu. Semakin banyak kerjaan di pandemi. Karena apa ya? Kalau untuk keseniannya sih mungkin ya semua orang mungkin semua pelaku kesenian pasti akhirnya akan stuck ya. Oasis pun mungkin udah bubar. Tapi mungkin band-band sekelas Coldplay pun juga dia nggak main, apalagi sekelas MCPR, DWC, pasti juga nggak main. Cuman untuk justru ketika pandemi itu lebih produktif di karya-karyanya. Jadi lebih produktif di dokumentasi karya kayak gitu. Malah gawe sing tidak keramaian mungkin ya Mas ya. Bener, TWCS jadi punya album kedua dan MCPR juga akhirnya progres terus. Jadi lebih ya karena pandemi. Tapi kalau nggak pandemi mungkin kita kan mindsetnya fokusnya ke perform kayak gitu ya. Tapi ketika pandemi justru semakin lebih produktif. Kalau dalam kesenian gitu. Ini dari MCPR ini. Teman-teman kan nggak langsung kan apa sih aku ya? Tak ulik ya. MCPR ini ada yang tahu udah MCPR, tapi sebelumnya kan ada teman-teman yang belum tahu sebelum nama MCPR ada nama lain. Muka Cabul. Ini masih Muka Cabul. Itu tahun 2006. Tahun 2006 mungkin sudah lebih dari 1 dasawarsa dan nama itu juga bukan saya. Saya masuk ke periode keduanya. Jadi band itu sudah ada dulu. Band itu sudah ada dan namanya pun juga udah ada. Akhirnya aku masuk situ dengan nama udah Muka Cabul gitu. Dan terus aku pikir apa ya namanya? Nggak ada relevansinya ketika nama itu dengan karya-karyanya. Karya-karya ketika saya mungkin ya. Saya akhirnya lebih produktif itu kan after 2010. Itu setelah 2010 ya di 2000 transisi 2006 ke 2010 itu masih pakai nama itu dan akhirnya mulailah main-main konvensional ini. Kita main di acara-acara yang mungkin notabene juga bukan hanya skena punk ataupun skena underground saat itu, tapi kan kita juga main di ya katakanlah pensi. Terus udah mulai masuk pensi, udah mulai masuk acara-acara yang ya sifatnya komersil, cuman apa ya namanya bukan komersil dalam tanda kutip akhirnya menjual dengan finansial gitu enggak itu. Akhirnya main di acara-acara yang ya dengan nama itu sebenarnya kok agak aneh gitu loh. Ya kalau semisal aku nggak mungkin ganti nama ketika karya-karyanya juga cabul. Ya nggak sih, kayak karya-karyanya malah karya-karya aku sing miso-miso apa-apa
aku nggak mungkin ganti nama, itu relate gitu loh. Pas gitu ya. Tapi karya-karyaku ngomongin tentang alam semesta, ngomongin tentang apa ya namanya, keragaman, pluralisme, dengan nama itu kan nggak relate, nggak cocok gitu loh. Lebih luas mungkin. Lebih luas gitu. Nah kalau lirik-lirikku seperti band-band apa ya, seru-seru sih. Kok Cialin ngono ya. Kok Cialin lah, oke lah ya. Ngono. Itu benar ya Mas. Makanya dari situ kita ada yang nggak pas. Iya, kok kayak nek sing apa ya ngono, terus akhirnya karena apa ya? Akhirnya karena ada perdebatan batin. Iya, ning jero kita gejolak. Kok ngene iki apa ya? Ada something yang membuat aku sendiri kok agak kurang nyaman gitu. Akhirnya mau ganti nama pun saat itu kan publikasi belum seperti ini. Misal hari ini aku ganti nama pun lusa orang udah pada tahu kan. Iya. Tapi karena sosmed. Di zaman itu kan mungkin sosmed ya belum semasif ini. Belum semasif ini dan akhirnya aku ya akhirnya lewat flyer, lewat verbal kayak gitu. Menyingkat lah MCPR. Gitu. Akhirnya masih ada. Iya. Dan ini baru ini loh ya sebenarnya kalau aku mendetailkan ini gitu. Sebenarnya ada dokumentasiku pribadi di YouTube-nya MCPR sendiri, aku bahas tentang itu gitu. Cuman kalau dengan media lain baru ini. Karena aku sempat kayak ngomong MCPR aja. Kadang kalau orang mau tanya singkatannya apa sih? Nggak ada gitu. Yes, MCPR kan. Berarti MCPR itu tahun berapa maksudnya? Ya dari Muka Cabul kan. Pas dulu Reno masuk ki? 2006 sekarang. Oh gitu ya. Tinggal saya sih personil. Oh sing asli? Iya, tinggal saya. Udah ganti personil lagi kan? Udah semua. Tinggal sekarang saya, Hendra, Oli sama Yusef. Untuk bicara MCPR ki Mas. MCPR kan buat teman-teman yang belum tahu. MCPR itu sebenarnya itu genre ini untuk apa yang dibahas dan genre yang dimainkan MCPR untuk saat ini Mas? Spesifik sebenarnya punk rock. Spesifik sebenarnya punk rock. Cuman untuk beberapa karya-karya baru, ketika kita kan ngomongin kan kita ngomongin tentang visioner ya, mungkin hari ini dan besok ya gitu. Itu ada sedikit beberapa hype ambient rockabilly yang pengen kita masukin. Gitu. Kalau MCPR sendiri lebih ke punk rock yang seperti apa sih gitu. Kalau punk rock kan mungkin secara garis besarnya ya punk rock kan ya, punk rock gitu. Cuman untuk lebih spesifiknya kita mencoba untuk meramu beberapa taste rockabilly yang pengen kita masukin di beberapa karya-karya baru dari MCPR ini nanti. Dalam MCPR itu bakal ada nggak punk rock tuh ada kisik-kisik ada warna lain. Ada ya ada warna-warna social distortion kayak itu sih sini. Bahkan memang itu agak aneh ketika memasukkan unsur itu. Tapi ataupun ketika itu udah jadi pun orang mindsetnya ke Superman Dead. Iya. Iya nggak? Ya mindsetnya ke Superman Dead. Tapi ya nggak masalah. Nggak masalah. Karena musik itu bahasa paling paling perbaik satu tombol asik. Iya benar. Sakari omongan sih. Yang ngombe juga. Terakhir bulan yang ngarang kapan nih Mas? Terakhir ya itu. Saya itu apa sih Mas? Ya waktu masih ada temen. Waktu itu kan itu di studio Mas Topik ya gitu. Terus waktu itu sih hampir seminggu sekali aku sana. Pasti tiap weekend pasti ke Ungaran. Di luar itu juga aku menemukan teman-teman yang enak sih di Ungaran gitu. Teman-temannya maksudnya apa ya? Ramah dan teman-teman Heidi Mas ya. Teman-teman Heidi terus ya itu teman-teman yang dari studio lah pokoknya. Itu ada beberapa band itu kan. Dulu itu aku pernah latihan di studio 1. Garap lagu ini Nothing Special. Wes. Saya kali ngerti. Masih. Tiga saya cah kan lo. Saya sekolah wi, saya tekan kono. Mungkin lulus bareng nggak ya Mas ya? Jadi kan aku mbak Mas. Parah. Soalnya kan kayaknya kan 12 lah sih, 6 toh Mas. Setelah itu berarti jarang ke Ungaran nih Mas aku ya. Jarang. Hampir nggak pernah sih. Cuman beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu sempat mampir ke sana lagi. Aku habis ada event anak-anak Semarang di
apa ya namanya ini acaranya sampai pagi kok itu kok pokoknya kok. Dem geden. Bukan, acaranya itu di di gunung itu loh, sing enek kopi ini apa? Pokoknya di daerah. Itu acara nang Semarang itu. Acara nang Semarang. Itu acaranya sampai 24 jam tuh. Aku sempat main jam 1:30 malam. Wah, iya nih. Itu camping ground itu loh. Oh, camping ground. Oh, Mawar kayak gitu. Neng Mawar. Oh iya, ya, Neng Mawar. Heeh. Wih, nek itu asik tenan Mas nek Iya. ngono iki. Jadi alam meh bengak-bengok ora masuk nesu gitu. Tapi main setengah loro bengi men. Ono tata ya Mas. Ya ada ya, terus. ada. AK47 itu karena itu main setengah 6 pagi. Oh, ada AK-47. Ada, Oh iya ada. kelingan. Ada. Itu. Setengah 6 pagi bangun tidur langsung nonton keset kayak main weh. Iya, Iya. Acaranya memang 24 jam itu. Oh, ngeri. Itu sing main cowok Mas, CPR kok. Itu bukan. Apa mau amper we? Ya. Oh. Teman-teman Solo, anak-anak Glenkor Solo main. Oh iya. Ya wis, melu. Oh, melu. Kangen ngaran Guyub juga. kan? Kangen ngaran juga gitu. Oh, kemarin aku sempat hubungi Mas Gendol. Oh. Mas aku yang Solo Mas, cek apa? Ora apa to, JMB. Oh, tak JMB dan adalah matur suwun sekali Mas. Ya. Untuk anu iki Mas, MCPR nih. Tahu nih Mas. 2 album, ini mau jalan album ketiga. Tapi karena album pertama itu tahun 2012. Sebenarnya kalau ngomongin apa ya namanya rentan waktunya sih cukup lama sebenarnya. Dari pertama kebentuk 2006 sampai album pertama 2012. Selama 6 tahun baru ada satu album. Karena mungkin itu tadi band yang nggak apa ya namanya orang keurus lah. Dalam artian sebenarnya waktu itu memang hype-nya itu memang ngeband itu sebagai bingar aja gitu loh. Seneng. Iya, masih mengimplementasikan punk dengan hal yang punk ya saya ngeband sebagai band sebagai media, seneng mabuk dan segala macam, masih esensinya masih seperti itu. Kita nggak mikirin tentang pendokumentasian karya yang seperti apa, kita nggak mikirin tentang iki nanti sustainable-nya seperti apa, terus nanti ada profit yang masuk enggak dari merchandise. Itu kita nggak mikirin. Nggak kepikiran. Itu terlambat karena ada band-band teman-teman itu sudah berpikir ke arah situ. Nothing Special pun sudah memulai saat itu kan. Oh iya. Ya, dia sudah bikin rilisan kaset tahun 2005 gitu kan. Dan akhirnya karena mungkin di hype-ku teman-teman saat itu memang ya hingar-bingar. Itu baru 2010 ke atas mulai ada lah. Kayaknya bisa gitu. Ayo mikir arah karena aku dulu juga sempat bolak-balik Jakarta, Bandung, Solo gitu kan. Ya main, cuma Dolan. Jadi memang hype-nya memang hype yang bener-bener euforia tok. Terus aku seneng main di kota-kota dari teman-teman gitu. Padahal Nothing Special tuh pernah main di Ungaran ya Mas ya? Dulu pernah. Nonton Terus yang waktu udah aku 2015 itu sama teman-teman Happy Real Forever itu acara apa tuh sih? Nganu, Struggle for Life. Bukan. Apa ya tuh? Ya lah itu pokoknya. Struggle for Life kayak. Bukan Rap to Rock itu ya? Bukan ya? Bukan ya? Acara di SMA 1 kayak suwi banget kayak. Itu. Gue das isu gitu ya. Ya. Aku kali aku ingatan ini sangar ya. Ngebas sih waktu itu. Iya. Aku ngulik-ngulik juga nih Mas. PR kok ketoknya wis ono ning Kompas TV kayak. Wah, keren iki. Keren ya itu ya. Padahal aku acarane Rossi ya. Rossi. Gitu. Kok banyak yang bilang keren ya, padahal aku nunggu di counter loh, Pak kok lebih TV. Oh iya, akan gimana ya Mas? Kok nggak ada, kok sekarang nggak ada gitu loh. Aku mikir kapan ya di counter ya, orang di counter gitu. Biasanya kan panggil artis ini mau di TV, tapi malah membuka kayak panggil rak ning kono tok. Iya, sebenarnya kalau ngomongin tentang punk lebih spesifik bahwa kita mengamini ada subculture tentang freedom, tentang kebebasan yang ada di situ ya kenapa diatur gitu. Iya, kan ada freedomnya di situ. Kita kan kayak gitu terkadang seperti itu. Terkadang kan kita mau ngomongin tentang no rules, no boundaries atau kita mau merobohkan batasan, tapi kita bikin batasan lebih tinggi lagi. Nah, merono lah batasi. Iya, kalau aku sih sebenarnya nggak masalah gitu. Makanya aku selalu setiap panggung aku selalu ngomong, aku nggak peduli apa latar belakang dari panggung itu sendiri. Aku nggak peduli apa background dari panggung itu sendiri karena bagiku setiap panggung itu adalah sarana aku untuk menyampaikan pesan.
gitu. Kemarin pun waktu pandemi aku main di acara wali kota dan tidak merubah statementku atau tidak merubah orasiku menjadi ayo dukung paslon kami, enggak. Aku tetap menyuarakan apa yang ingin aku suarakan. Justru kan itu semakin lebih kena. Iya. Gitu. Malah lebih luas dikenalnya. Nah, itu. Dan apalagi kemarin ketika di Kompas ada experience baru karena itu kan aku ngebawain auranya Pak Didi Kempot. Acaranya sebenarnya acara tribute Didi Kempot. Acaranya tribute Didi Kempot dan waktu itu ada namanya Padi Blontang di Solo, itu ada RBI Rumah Blogger Indonesia. Dia yang menginisiasi perjalanan panjang Didi Kempot sampai akhirnya bisa menjadi sebuah legenda seperti itu kan. Tidak Solo ya. Mungkin bisa menjadi legenda kesenian Indonesia kalau kita ngomongin lebih luas, karena kan akhirnya budaya tradisi akhirnya melebur dengan budaya populer, itu era Didi Kempot tuh ya. Bener. Ya enggak. Walaupun sebenarnya lebih spesifiknya ketika itu benar-benar dikemas, ada sad boy, sad girl-nya seperti itu gitu. Ada Pak Didi Peluntang akhirnya menginisiasi juga waktu teman-teman Jakarta, teman-teman Synchronize datang ke Solo, ada Gofar dan segala macam datang ke Solo, terus akhirnya ngebikin ngobam di daerah Solo Utara, Solo Barat itu, yang akhirnya jadi meledos lah istilahnya, ngebum akhirnya kayak itu. Dan ya itu tadi akhirnya aku itu Pak Blontang, akhirnya aku mana tidak ngebawa ide di Kempot kayak punk rock. Weh, MCPR kayak punk rock, Manila ini. Yo wes nggak pikir panjang, karena kan kalau dari segi musiknya punk rock kan sangat fleksibel ya kan. Iya, apalagi ngebawain campur sari cuma di distorsi aja loh. Nggak perlu. Nah itu karena kan sebelumnya juga awalnya itu kan udah ada dulu ini Eri, ada Enos Kamti udah ngebawain Parangtritis. Aku ditawarin itu waktu acara itu kan sebenarnya ada Enos Kamti juga, ada Enos Kamti, kemudian Darboy dan Darboy Gang, terus ada aku MCPR waktu itu. Ya wes akhirnya oke lah. Nah, yang menjadi experience baru lagi, aku featuring sama Arda. Arda itu itu kan, dan itu ya tau lah ya, maksudnya Arda cah cilik kayak nyon sewu, karena kan dia nggak bisa ngeliat kan kayak gitu. Mungkin aku agak TikTok piye gitu ya gitu. Kepikirannya ngono ya. Pikirannya ngono. Nggak ada waktu latihan. Nggak ada. Baru ketemu dengan manajemennya Arda itu via RBI, jadi via panitia acara yang menyampaikan nanti konsernya seperti ini, role-nya seperti ini, featuring dengan ini. Lagunya pun kan juga bukan lagu Didi Kempot, karena kita menghindari copyright. Karena itu kan mainnya di televisi nasional kan. Otomatis dengan beberapa hampir semua karya Pak Didi Kempot 800 lagu itu kan tidak ada copyrightnya gitu. Jadi kita juga nggak dari panitia memang ini ada edukasi baru, ternyata lagu-lagu seperti Taman Asmoro itu juga baru tahu kalau itu bukan lagunya Didi Kempot. Aku malah kayak ngerti gitu Mas. Aku juga baru tahu waktu aku ngebawain itu. Wih, ternyata duduk loh. Padahal aku udah orasi loh, Didi Kempot nih. Itu saat acara baru di-brief, juga play Didi Kempot. Nah, aku pernah ngomong. Jadi mempopulerkan Didi Kempot. Nah, sama Arda dengan notabene dia sekali videonya Arda itu 10 juta viewers, 9 juta viewers. Kayak ini kan hanya ada ini experience. Aku iso pansos. Aku iso pansos ning kono, aku juga iso blunder ning kene. Karena mungkin blunder dalam arti kan ya kalau ngomongin ranah ekstrim kan sensitif nih. Iya. Kok ngene, kok gini, Pak. Akhirnya kan ana suara sing ngono to Pan ya Mas. Tapi kok enggak ada ya sampai sekarang. Padahal aku nunggu loh. Dilawani ya. Atau mungkin ya wis lah ya, mungkin mindset hari ini mungkin kita sudah tergeser, orang lebih menerima sesuatu lebih objektif mungkin ya, mungkin seperti itu. Cuman di luar antara layak atau tidak layak itu kan ada segi nama legenda Didi Kempot yang aku bawa gitu. Gitu. Dan akhirnya after acara, karena mungkin exposure-ku lebih kelihatan karena aku ngebawain punk rock dengan lagu-lagu campur sari, aku bawain punk rock. Dan kan yang lain sebelumku ada Darboy, dia dengan versi campur sari juga, dangdut, atau nanti sebelumnya ada keroncong itu. Itu ketika tak distorsi kan wah, ya pun aku pas. Baru selesai acara, aku turun panggung waktu itu langsung dihubungi dengan manajemennya Rosi. Ini besoknya langsung Zoom.
Masuk Zoom ya. Ini ada tawaran baru lagi dari Kompas. Wah, Gitu. Lebih live, lebih main di sana. Oke, gini. Habis lebaran gitu. Cuman ini belum apa-apa. mungkin terhalang COVID kita iya masih. Bisa jadi zona merah lagi. Oh kayak iya gitu. gitu. Wah, bisa nih Kompas Sungai ini Rossi. Iya bisa gitu. Ya kalau dibilang sebenarnya sih bukan pencapaian ya. Sebenarnya bukan pencapaian juga. Cuman ada eksperimen baru. Gimana sih ngomongin tentang produksi secara televisi atau media nasional itu seperti apa? Pengetahuan baru ya Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Cuman ya balik lagi sebenarnya kita memang aura atau apa ya spirit punk, spirit ekstrim itu tetap kita bawa. Jadi nggak ya kamu harus main gini nggak mau juga. Ya iya, Oke aku main ya sebenarnya bukan beradu idealis si media seperti ini, idealis senimannya seperti ini bukan. Kita cuma tarik titik temunya. Oh ya wes pengen seperti apa? Oke pengen ini ketemunya yang di top. Nah kayak gitu loh. Enaknya seperti itu. Tapi kebanyakan orang udah nolak dulu. Langsung ada batasan mainstream, sell out, DIY seperti itu. Itu udah dibatasi sendiri. Ya. Padahal kalau kita ngomong di ranah kesenian ya so-so loh. Enggak masalah kan. Ini terbukti. Iya, titik tengahnya kita ketemunya di mana. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lihat MCPR di Kompas TV, ketika Kompas TV MCPR itu ada di antara Rossi yang YouTube ono dan kolaborasi dengan Arda. Bisa gue yang YouTube. Terus Rossi juga di Diko Buzeri saya. Bisa jadi. Nah, orang amin ya. Amin. Nah, di Diko Buzeri tak undang malah. MCPR, aku lihat ini banyak anak-anak teman-teman punk. Dia kita membawakan salah satu lagu MCPR cover ulang. Komunitasku. Itu begini Mas. Itu lagu tahun berapa Mas? 2006 itu lagu pertama kita. Terus aku sempat istilah isen enggak waktu itu. Itu enggak spontan gitu. Jadi setelah nge-treat ya. Nge-treat. Jadi dia ini ada istilah nge-treat. Dari Jogja itu aku udah sama anak Jogja itu. Nah, siapa sih yang main di Jogja kalau nggak salah? Jakarta Hitam atau apa yang main Jogja kita ke sana. Pulangnya. Nah, pulangnya itu masih ke bawah hype event. Wah, seneng-senengnya. Gig lagu ini gaya kenceng men. Lu kenceng nih Mas gue. Kenceng, neng truk gue. Keren. Makanya ketika saya oke sing cover ku dadi kenceng, aku yang ngomong iki kembali ke asalnya iki. Harfiahnya seperti itu. Aku gawe ku juga ono kuwi lho. Oh, gawe ini ngono. Neng truk perjalanan dari Jogja ke Solo gawe kuwi. Ini bilang suara itu. Wah, koyo-koyo ya. Dewe kroso ya. Terus tak dengarkan lagi di tahun-tahun 2010 nih kok. Nah, kok kalah-kalahan ya. Kok ini ya. Cuman ya itu lah. Udah sempat gak pernah tak bawa. Tapi dimanapun aku manggung waktu itu 2015 itu ada Jawa Bali Tour, aku ada MCPR karena nanti spesial waktu itu tour Jawa Bali. Hampir di setiap kota itu justru itu yang diminta. Wah, Mas digulai lagu kuwi. Padahal aku semangat gak pakai gitu. Tapi pangol lagi. Aku teki. Kalau kuwi ternyata justru malah kok banyak orang yang minded gitu loh. Kok banyak orang yang nyantolin yang kono. Teman-teman akhirnya kemarin itu punya wacana untuk re-release lagi gitu, meremix lagu itu ya mesti harus apa itu apa Pak, ini Pak, ini aku sempat nggak mau ngebawain itu, nggak mau ngebawain ya menurutku sih lagu apa cerita ini aku jadi lagu pang sih lebih dewasa gila kok ngono ini tapi ternyata ya itu tadi fungsi tim atau fungsi manajemen adalah menyadarkan ego kita dipangkas ya kok orang yang ngono ini sebenarnya lagu ini yang akhirnya membuat kamu dikenal orang jadi gawak nek terus ayo kita repackage dan gede-gede gawak itu kembali meneh ning rembugan nih. Kembali ke rembugan. Ini kan gitu. Wah, banyak ya Mas ya. Aku dari yang sore ya. Dan timnya itu ada yang sampai tembus 500.000 viewers, ada yang 1 juta viewers. Jadi sampai mulai cah sekolah, wong ngamen, terus ada takwakor, pang muslim. Pang muslim. Enggak kayak gitu. Padahal Mas Aldi tahu iseng dewake, jadi malah di cover sama teman-teman pan gitu. Itu dan
Sampai kemarin tuh ada teman yang ada sing dia itu punya konten sing cover terus namanya Bonang Steel, itu orang Jambi atau mana, tapi gitu itu kontennya dia subscribernya banyak, tapi dia bikin kontennya itu tapi serius cenderung, tapi memang dia pakai sound card gitu. Ini aku cover ya oke ini makser tuh Pak. Iya itu lebih kayak ternyata orang lain mengapresiasi, ternyata kenapa aku sendiri seperti itu gitu. Dan akhirnya Mas Saik bangga tak rilis merchandise uang komunitasku, terus akhirnya ya kayak aku bisa ngomong yuk matur nuwun wis disadarke, ternyata memang memangkas ego itu iya sih. Ego ning guru band dalam satu band ini tetap ada karena beberapa kepala jadi satu misi terus wong lanang nyerateni wong lanang itu kan padahal wong lanang gone wong salah susah. Proses pembuatan lagu MCPR ini sebenarnya gimana tuh? Proses yo kumpul yo gawe lagu apa kita satu-satu ki aku punya material. Terus teman-teman ya aku mau beli gitaran iki. Lebih ke situ sih, lebih ke situ. Karena beberapa kali pernah nyoba untuk workshop. Ayo ketemu ya hari ini kita bikin lagu ini. Ada hati men. Malah ada men. Cuman ketika kemudian dalan sini ngopo lah, ada apa, ada referensi apa di HP ku itu banyak recording aku numpak motor gitu. Karena memang itu kan namanya ide kreatif kan, mungkin kadang juga dia tidak akan repeat, dia nggak datang kedua kali, dadaan juga ya kok menggok atau di klakson uang dia masih hilang nadanya. Nah makanya ketika kira minggir seperti itu proses kreatif yang sangat kreatif itu. Numpak motor kangenan ora apa-apa bisa sih bener biar sih enak nada iki karena beberapa kali ada mungkin untuk ketika podcast ini tayang mungkin kan kita lagi ada program dengan Bir Singaraja. Ya kan kita ada lagu dari progres karya dengan Singaraja. Itu pun ketika itu waktu kemarin itu kita yuk ketemu yang dia bikin lagu untuk yang collab dengan Singaraja. Nah jadi sebulan 4 kali workshop nggak jadi apa-apa. Tapi ketika teman kita dia pulang terus akhirnya di grup dia ngirim yang begini oh iya bisa nambah lirik jadi berarti enak ngono karena itu tadi akhirnya ketemu dengan beberapa kepala terus terus jadi ada obrolan ke distract kayak gitu. Jadi memang mending di rumah mak pleng kan ya untuk MCPR dan Abi ya ada inspirasi untuk band luar. Kalau lebih ke influence gitu ya. Sebenarnya kalau influence dalam bermusik sih sebenarnya macam-macam sih, banyak. Kalau aku secara pribadi tergantung dari apa ya namanya, bisa dibilang bahwa aku nggak terlalu sangat intens dengerin lagu-lagu punk rock, nggak. Ura-ura ya masih pendengar. Iya, enggak. Cuma ada beberapa aja sih gitu. Mungkin secara basic ya NoFX itu kan aku nggak terlalu suka gitu. Ya padahal kan orang yo kudu kan. Makan selera kan ya. Iya selera ya. Aku lebih ke social distortion, lebih ke kalau ngomongin lebih ke sound modern ya Rage Against gitu. Rage Against terus lebih ke justru malah lebih ke Foo Fighter seperti itu. NoFX sih suka beberapa gitu. Cuman jadi kalau bisa dibilang difference cuma apa sih gitu, aku nggak bisa nyebutin secara kompleks gitu. Ini enggak itu. Kalau aku sangat suka dengan social distortion pun ada beberapa lagu yang aku nggak suka. Jadi lebih ke ya kalau ini relate ya tak ambil gitu. Aku suka ya dengerin. Iya gitu. Tapi akhir-akhir ini lebih balik ke memori lama. Lebih dengerin Misfits, lebih dengerin Dropkick Murphys seperti itu. Itu sih mungkin kayak apa ya namanya? Aku ngerasa bahwa selera ataupun sound secara keseluruhan dalam recording MCPR sendiri, dalam karya-karya MCPR sendiri kok terlalu modern. Aku kok kayak kehilangan soulsku juga itu loh. Kok kayak banget ya kalau justru semakin rodok ngepop gitu. Terus akhirnya coba yuk ngomong lagu-lagu ayo di refresh atau karena kan mungkin juga ini referensi dia karena jujur musik pakai kan ya. Iya. Spotify pun setiap hari refresh gitu. Iya, refresh. Apalagi YouTube gitu lah. Akhirnya akhir-akhir ini justru lebih dengerin musik-musik lama tuh. Misfits di era Dancing. Kemudian Dropkick Murphy di album-album awal.
Social Distortion di album Mami Little Monster, terus iya gitu. Karena memang akhir-akhir ini terlalu modern gitu. Iya. Malah sortnya kok rasanya kok. Iya. Sampai aku punya karya ada 1-2 lagu dari MCPR yang sudah recording. Cuma nggak tak keluarin. Ketika tak dengerin lagi kok itu aku ya. Oh. Gitu loh. Wah, kita pakai MCPR deh. Apik. Cuman aku nggak karena kan kalau ngomongin bagus atau jelek kan relatif ya. Iya. Relatif tuh. Cuman ini kok kayak nggak aku nggak ketemu nyomongin loh. Pas recordingnya oke wae, tapi ketika terus akhirnya kebungkus di dalam satu lagu kok ada something sing khususnya men, nah kayak gitu, simpen sih kayak. Akhirnya kembali lagi dengerin lagu-lagu lama, ini aura-aura lawas ini kok, katanya aku nyaman gini, lebih ke old school gitu. Untuk kemarin nih Mas, aku lihat juga ada kolaborasi dengan seniman Wani. Oh, Mbak Wani. Itu gimana nih Mas? Karena seniman apa Mas? Mbak Wani itu putri dari Wiji Tukul. Nah, putrinya dari Bapak Wiji Tukul. Karena aku sama Wani, basicnya aku Fajar Merah, aku sama Fajar itu kan memang teman dari dulu. Jadi memang Mbak Wani, karena Mbak Wani awalnya sih aku punya satu lagu, ada lagu tentang negeri itu lagu lama banget. Itu jadi yang aku ngomongin tentang ada unsur-unsur rockabilly yang pengen aku masukkan ke beberapa lagu-lagu MCPR seperti itu. Ya kesannya sih seperti new wave seperti itu awalnya, terus akhirnya ya wis lah rockabilly wae. Nah, siapa sih cewek sing sekiranya? Karena kalau ngomongin cewek yang cewek banyak lah. Cuman dari awal aku suka dengan sesuatu yang nyambung. Jadi orang mau iki bisnis, iki kemedol, istilahnya gitu. Enggak melulu tentang seperti itu. Aku bisa cari ini selebgram gitu. Enggak juga kan ya. Tapi memang ini ini piye ini? Auranya seperti apa, energinya seperti apa gitu. Cari yang sama. Dan dari awal kalau ngomongin featuring Anti Wani ya udah enggak, aku angkat tangan lah ya, si karya-karyanya dia pun dari buku-buku Mbak Wani, mungkin dari buku-bukunya Wiji Tukul, saat itu karya-karya Wiji Tukul turun ke Mbak Wani atau ke Fajar Merah, aku udah hormat dengan mereka gitu loh. Aku udah apa ya namanya, mereferensikan mereka juga dalam segi karya dan dalam segi literasi, dalam segi lirikal Mbak Wani oke lah itu. Dan akhirnya aku presentasikan, Mbak aku punya lagu. Iya Mbak laguku kayak belum nggak featuring. Akhirnya Mbak Wani menanggapi yowes ayo, yowes terjadilah kolaborasi itu. Jadi memang dari awalnya kok milih Mbak Wani? Ya karena dari awalnya memang aku secara pribadi mengidolakan karya-karya Mbak Wani, pemikirannya Mbak Wani, kemudian literasinya Mbak Wani, dan akhirnya itu kebukti itu. Dan akhirnya waktu launching tahun berapa ya, 2019 kemarin launching album kedua itu launching ya, itu salah satu event yang nggak bakal aku lupain. Itu kan launching waktu itu ya, aku sama ada temanku Jogja waktu itu aku main ya, Rebellion Rose, aku main sama Rebellion Rose ini launching, ayo main launchingku, ya oke. Dan akhirnya kan masa segitu banyak nih ya, ada sekitar itu melebihi kapasitas gedung. Berarti di sosmed gencar nge-share terus sih. Ya aku rasa sih pola-pola industri modern memang seperti itu. Jadi event skala apapun mungkin sosmednya lebay. Ya kita harus lebay. Iya, tetap. Seakan-akan memang kita lagi konser. Aku jadi fighter atau apa, padahal gitu kan. Akhirnya itu di situ ketika Mbak Wani naik, itu ada kok beberapa video juga, terus ada foto-foto, ada ketangkep foto Mbak Wani nangis. Iya, itu adalah Mbak Wani ngomong bahwa itu experience Mbak Wani pertama kolaborasi dengan mungkin musisi rock ya, mungkin band punk. Setelah itu sih Mbak Wani ada dengan Melanie Subono, ada beberapa juga Mbak Wani dulu pernah dengan Superman is Dead seperti itu. Cuman untuk skala lokal yang akhirnya kolaborasi bener-bener featuring itu kan dengan MCPR. Mbak Wani ketangkep itu video nangis. Ada orang ngebawain lagu tentang negeri sampai lagu itu kan baru rilis seminggu atau 2 minggu baru setelah itu kita launching. Orang udah hafal gitu. Aku juga wah merinding gitu, dan itu ribuan orang men.
ada sekitar 1.000 sekian orang yang ada. Ini Kebak. Dan nggak bisa dimungkiri mungkin itu separuhnya adalah outsidernya, ada outsider atau comrades dari Rebellion Rose gitu, akhirnya gabung dengan fanbase MCPR sendiri gitu. Nah itu luar biasa itu. Luar biasa ya. Aku ada beberapa dokumentasi, ada di dokumentasi YouTube-nya Lokal Native itu ada. Itu aku featuring dengan Mbak Wani dan ya itu aku bilang bahwa sekarang saatnya event launching album sekarang saatnya itu adalah event yang mungkin nggak ingin aku lupain gitu. Ketika nanti aku sudah jadi band gede atau band bubar, karena ada dua pilihan ini ya. Semakin besar atau menghilang kan pilihannya itu. Aku nggak mungkin ngelupain event itu. Hari itu bakal terkenang gitu. Bener. Ya, sampai gini kebak lur. Berarti kan paling baru kan berarti kedua. Album kedua. MCPR udah punya 2 album. Yang pertama keluar tahun berapa ini? 2012 Make Love Not War, 2019 kalau nggak salah. 2019 sekarang ada. Kita lagi progres lagi. Ya semoga tahun ini. Cuman ya pandemi ini ngeluarin album juga nggak terlalu worth it gitu. Lebih ke single-single. Mending konten basic kayak gitu Tapi balik kapan? Nah, kuwi lho, begini jadi begini nih. Tapi kan iya menarik. Lah iya. Untuk MCPR Mas, progres ke depannya ya. Kalau sebenarnya progres itu ya kita pengen terus ada, terus berkarya. Cuman kalau dulu kan gini Bu. Kita berpikir bahwa ngeband setahun, 2 tahun, 3 tahun oke lah itu bisa bilang itu hobi lah ya. Akhirnya kita ke ranah ya kita masih dengan skala small apa ya namanya, skala kecil yang kita main juga di event kecil, kita main juga dengan produksi yang ya apa adanya gitu. Akhirnya berkembang nih, kita masuk ke tahun ke-5, ke-6 seperti itu. Nggak mungkin kan kita tetap dengan pola-pola lama. Iya. Akhirnya kan tahun semakin bertambah, otomatis juga mindset harus semakin berkembang. Tingkat produksinya juga harus semakin matang gitu. Aku pengen progres MCPR kan menjadi band yang proper. Jadi misal kita kuat dalam segala lini. Dari segi musik kita kuat. Kalau ngomongin musik kan juga akhirnya kan nanti kita ngomongin sound, ya kan, ngomongin soundnya seperti apa, performingnya seperti apa. Kemudian kita ngomongin tentang entertainnya seperti apa, passion kita seperti apa, terus apa yang mau kita suarakan, tanggung jawab dengan karya kita, gitu. Apalagi kita sekarang udah punya keluarga masing-masing. Gimana antara idealis kita dengan orang yang kita tinggal di rumah itu bisa seimbang. Ya, ya enggak? Nah, itu dulu sih oke lah ya. Oke. Ungaran. Ungaran. Ayo Ungaran mangkat. Ini Semarang mangkat. Sekarang ada filternya. Aku menurut itu lah. Nah, kan ada seperti itu. Nah, kan ada sudah ada batasan-batasan moral. Sudah ada batasan-batasan moral seperti itu. Jadi, aku berharap bahwa MCPR menjadi band yang proper. Ya enggak? Band yang dalam segala lini itu aku bisa mempertanggungjawabkan. Bukan berarti berarti kamu yang dibayar mahal. Nah, mesti kan orang langsung seperti itu. Dilarang ini. Tergantung kok sebenarnya gitu loh. Ya untuk menghargai karya itu macam-macam, bukan hanya cuma dibayar mahal. Dibayar mahal main dikai sound sasake terus ini buat apa gitu loh ya. Jadi memang kita ya itu tadi gimana caranya di usia 2006 sampai sekarang berapa? 2016 itu 10 tahun. 10 tahun. Sekarang 16 tahun. 16 tahun itu kalau manusia uang kuwi wis iso macem. Wong kuwi wis iso kentu. Ya enggak sih? Wis iso sek gitu loh. Orang udah apalagi di usia seperti itu ya kita harus tarik klimaksnya di mana. Kita harus bisa cari klimaks misal gimana caranya kita main juga orang main masalah band lawas band anyar gitu loh. Tapi kita juga bisa klimaks main bener-bener gitu loh. Main ini ngene iki. Puas ngene iki. Karena aku bilang sama teman-teman, kita udah 16 tahun perjalanan di sini. Cuma ada 2 pilihan ketika kita nge-band sekarang ini. Tenanan apa bubar. Gitu. Karena kalau tenanan sisan percuma. Kurang totalitas. Berapa juta yang sudah dibuang buat latihan aja weh. Buat latihan itu udah berapa juta. Buat beli alat, transportasi kita atur, terus kemudian produksi recording segala macam. Kalau di total
bisa nggak omah. Wah ya kayak omah ya. Iya nggak sih? Dewi kena nabung so. Nah, gitu loh. Tapi kan untuk menghidupi passion, untuk menghidupi idealis kita, ya memang diperlukan seperti itu. Jadi kalau sekarang ditanya apa progres dari MCPR, kita pengen jadi band yang benar-benar matang. Ketika kita diundang seseorang, kita juga bisa memuaskan seseorang itu. Tapi kita juga harus bisa memuaskan diri kita sendiri. Simbiosis mutualisme lah ya. Nah, yang menguntungkan. Betul. Oh iya. Benar ya? Ngerti saya. Aku nek ngokke MCPR yang akustik. Waalaikumsalam. Jadi kita temone slow tapi sing marai landep iki lirike. Oh, yang baru, yang kemarin. Jaga api jangan Video padam. klipe tas cilik. Itu. Ini kan Mas. Ganis ya, itu. Bisa dicek ya Mas ya. Bisa, itu karya terbaru paling baru ketika podcast ini ya. Itu ke video kita yang baru. Jadi ya terus seperti itu Mas itu. Semakin dewasa kan pendewasaan bukan hanya terpampang sing distorsi seperti itu. Kita bisa menyampaikan segala. Aku pengen ayo jaga api jangan madam ya, istilahnya kayak spiritmu. Kita bisa melakukan segala macam kok gitu. Justru banyak itu bukan hanya untuk kamu yang ngepang atau kamu yang ngeband. Kita yang bikin media seperti ini, bikin podcast seperti ini. Ya walaupun subscriber baru sedikit, monetis masih jauh, ya enggak? Ya wis. Ketika ini passion ya hidup ono. Bener. Aku aja gitu Mas. Iya, Jalan aja. Jalan aja. Karena kita seneng kok ibarat wong mancing kan seperti itu. Iya, ngenteni. Ini kadang itu iwake dikene tanggane. Iya bener. Iya enggak? Tapi passionnya dia adalah tambangannya mentel-mentel. Iya. Sing digoleki iku ya Mas. Nah, itu. Oh iya bener. Ibarat yang mancing ngono lho. Ibaratnya yang mancing ngono. Aku nek setok iwak dikene tanggane. Emang apa mancing? Yo iki. Tambangane. Ya tambangane. MCPR ini di beberapa kota gitu banyak. Udah. Untuk panggung paling pertama untuk MCPR. Wah, ini aku rasa kali ini. Ya itu tadi, itu sama Banyuwangi. Sama Banyuwangi. Itu pecah poli. Pecah. Waktu itu 2016. Ada sih beberapa juga pecah di Solo gitu kan. Event-event lama sih, event-event lama dengan dengar teman-teman komunitas punk dari ada waktu itu dari Sumatera waktu datang gini. Iya gitu. Ya karena lagu komunitasku itu, makanya teman-teman ngomong kan, kowe ra iso ngalek ke iki. Bahwa ketika kamu sekarang udah memetik buah, ini yang nanam gitu. Ini akarnya gitu. Nah, jadi memang itu tahun 2007, 2008 itu memang masih luar biasa gitu. Komunitasku ya. Itu terus akhirnya sama di Banyuwangi itu tahun 2015 dengan lagu itu event yang mau dibubarin polisi. Iya, mau dibubarin polisi, cuman di depan itu udah polisi, tapi wis fuck lah dulu tetap main deh sampai lagu itu bubar. Cuman ya itu akhirnya Banyuwangi men, Banyuwangi sesuatu yang aku bahkan baru pertama kali gini bulan yang kene main yang kene lagi pertama tapi HP wis biasa meluas sih Mas. Itu musik di Solo ya. Musik di Solo itu sebenarnya keren loh ya menurutku ya, bukan aku terlalu ngebangga-banggain kotaku gitu. Cuman aku juga ada minusnya di sini masalah tentang pendokumentasian, pengarsipan dan juga masalah media. Hampir 90% orang yang bergerak di dunia kesenian di Solo itu pasti pelaku keseniannya, bukan medianya. Itu. Jadi memang apa yang mungkin Solo butuhkan hari ini adalah orang-orang yang nggak ngeband nih loh. Oh iya. Tentang pendokumentasiannya, orang-orang media gitu. Tapi kalau ngomongin tentang artis-artisnya sih oke kita sangat secara produksi materinya juga udah matang, studio recording juga udah mulai banyak gitu kan. Ada beberapa juga kawan-kawan luar kota yang akhirnya memilih Solo untuk produksi gitu kan. Di Slang memilih Lokananta untuk produksi. Kemudian kemarin ada Ivan Seventeen yang memilih di Winsound Studio di temanku itu untuk produksinya seperti itu. Apalagi dengan Didi Kempot kan jadi trigger banget. Solo kan jadi kelihatan banget itu. Ya nggak? Jadi kelihatan banget. Nah, industri musiknya udah mulai kebentuk. Sebenarnya dari dulu udah mulai kebentuk. Cuman minusnya adalah orang-orang di balik layarnya. Cuma ini sudah mulai muncul beberapa orang menarik diri. Yo wes, aku produser.
pengakuan seperti aku memproduksi kowe. Oh ya wes, aku gawe YouTube channel untuk live session. Gitu. Lah Solo sudah mulai untuk seperti itu. Dan itu yang akhirnya memang apalagi ketika pandemi, panggung lagi ada panggung. Ngeri. Panggung nggak ada. Ternyata produksi visual seperti ini itu mulai bermunculan. Nah, Solo sedang melakukan sebuah ekspansi ekosistem kreatif yang cukup gede gitu. Mungkin ya seharusnya mungkin tahun depan sudah mulai ada beberapa lah gitu. Aku menyebutnya mungkin ada Crossroad itu di Solo, ada Winsom, kemudian teman-teman dari Lokananta sendiri, Rumah Blogger Indonesia, mereka udah punya medianya masing-masing tentang Solo TV, ada apa? Ya itu udah dibangun ketika pandemi ini. Bangunnya sebelum pandemi sih, cuman ketika pandemi ini justru kita lebih sadar. Kita di pandemi ya kan? Yes, itu. Industri musiknya udah jadi sih sebenarnya. Justru Ungaran sih sebenarnya. Ungaran yang ditunggu juga gitu. Karena kan banyak juga kan di sana kan. Di Ungaran ini banyak Mas, dari teman-teman juga yang aku lihat malah sebenarnya ini karya teman-teman banyak, yaitu untuk medianya, pembuatan teman-teman ini banyak Mas. Musik juga adalah teman-teman tuh udah mulai jalan, tapi kita ini ada kurang media. Iya. Akhirnya makanya dari Ungaran kita media itu. Benar. Karena aku ke sana juga bisa mengenalkan teman-teman yang dari sana untuk berkenalan dengan teman Solo. Iya, memang harus seperti itu. Karena kan Ungaran kan orang-orangnya sukanya ya oke. Ya kalau visual juga Petra itu kan. Petra. Dia visualnya bagus banget gitu loh. Dia kan juga di. Saya cah manuk Mas ya. Cah manuk ora dolan manuk Pet. Dan manuk saiki Mas. Dia kan dulu kan animator juga tuh. Nah, itu loh. Nah, itu kan aset sebenarnya. Aset. Animator, kemudian konten kreator, terus produser musik, produser visual atau apapun itu hari ini itu lebih dibutuhkan ketika pandemi. Karena nggak ada panggung. Kita harus berbangun sendiri. Iya. Ya kita bisa. Kalau zaman sekarang kan kita bisa menjadi media untuk karya kita sendiri. Kalau dulu kan mimpi kita masih di barat. Nah, kalau kamu pengen terkenal atau apa ya ke Jakarta, ke Bandung. Tapi sekarang kan kota-kota kecil, Palembang sudah memimpikan. Ya nggak sih? Ngawi. Oh iya. Dari Caknan. Oh iya. Iya. Dari siapa? Dia masuk TV? Enggak. Dia cuma YouTube, TikTok, Instagram gitu loh. Jadi kita memang harus sadar dengan konten-konten visual seperti itu. Pemanfaatan media yang ada. Iya. Dengan maksimal. Ungaran sebenarnya itu. 21 masih 21 masih juga, Mas Taufik juga. Cuma lu tidur lu juga di sana. Iya ya. Dolan ngalam juga. Sering biar sering. Ya Allah. Ini tapi gatek gitu Mas. Kandas tapi ya. Bro, berarti Solo bakal ada kejutan tahun ini bukan Maret. Iya, semoga. Buat teman-teman yang pengen tahu MCPR, ada di juga MCPR ya Mas? Ya. MCPR apa Mas? MCPR Solo. MCPR Solo, cari ada di YouTube dan Spotify sudah ada. Udah semua platform udah ada. Udah. MCPR juga dicek itu ada lagu komplit ya Mas? Komplit itu. Blog, album 1, album 2 itu komplit semua. Nah, Spotify cek ada di MCPR untuk merchandise Mas. Merchandise jalan akhirnya itu ya. Bisa hubungi kemana nih Mas? Langsung ke Instagramnya, kita ke satu pintu, masih satu pintu. Kita rencana mau ada official merchandise ya. Ternyata kalau kita sharing dengan teman-teman itu ya, ngobrol sama teman-temanku Jogja itu Rebellion Rose, mereka bisa menghidupi karya dengan merchandise dengan bisa menghasilkan puluhan juta. Segini, iya gitu. Lah, itu tadi salah satunya adalah dari segi merchandising itu kesadaran itu kan kita terlambat. MCPR terlambat untuk itu. Ketika orang-orang lain sudah mulai sadar dengan bahwa merchandise akhirnya bisa menghidupi, tidak bisa membuat kaya ya. Belum bisa membuat kaya raya dengan itu karena memang tujuannya bukan itu. Tapi setidaknya untuk karya sendiri itu bisa sustain. Oh, kita mau dari ini juga mungkin buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin punya band dengan skala media side stream seperti itu kan, salah satu cara untuk menghidupi karyamu itu adalah merchandising. Jadi kalau misal kita mau bikin single nih,
Oke, otomatis kan ada pembiayaan untuk recording, ada pembiayaan untuk video klip, ada pembiayaan mungkin nanti untuk soft launching atau apa ya. Itu mungkin merchandise sangat membantu. Iya sih. Iya, kita merchandise, apalagi sekarang ada platform-platform kayak marketplace Shopee. Oh iya market. Ya, Bisa itu. dipasarkan lewat kono. Iya, itu. Lebih luas lah ya, Bisa lebih luas dicek kan. di MCPR, cari aja di Instagram. Iki kono kamerane wakil ngono udah pulang kok iki. Aku nang ndi kamera iki desa kok mau bajingan. Oh iki. Iki lho sebut gede-gede Jes. Kamerane gak kena. Buat pesannya buat teman-teman gini yang ingin berkarya atau jadi karya. Ya, pesan-pesannya kan kalau dari orang-orang zaman dulu ya. Iya, ini kita harus kondangan ya. Nek zaman biyen ketika aku di interview zaman biyen ya. Apa Mas pesan-pesannya? Ya, harus tetap berkarya. Harus alah basi. Anyar iki apa iki? Ya tetep ya sing anyar yo. Nek kowe pengen tetap hari ini masih mau berkarya ya berkarya yang bagus sekalian. Orang media semua udah cemepak ngono loh. Ya enggak sih? Maksudnya kan semua kalau zaman dulu kita berkarya, kita semangat. Orang Jawa ngomongnya ngeyem-ngeyemi awake dhewe. Ya kalau sekarang kita harus realistis. Kalau kamu mau hari ini masih berkarya cuma ada dua pilihan. Mbok kamu bikin itu buat senang-senang atau memang harus serius sekalian gitu loh. Ya enggak? Kalau memang buat senang-senang ya udah. Maksudnya kita enggak perlu petuah apapun. Iya senang-senang kok dikasih petuah, ya enggak? Iya. Tapi kalau memang kita mau kalau hari ini kita masih pengen berkarya ya berkarya yang proper, berkarya yang bagus. Misal kalau zaman dulu kita yang penting karya itu terdokumentasi, recording saya ya enggak bisa sekarang. Studio recording udah banyak, udah mulai banyak yang bagus juga, iya toh. Apalagi untuk masalah equipment, sound dan lain-lain, semua sudah bersaing masalah itu. Ya kalau kamu mau ngeluarin karya yang baru ya memang harus dipikirkan ke ranah situnya juga. Kemudian ke ranah visualnya. Ke ranah visual, sekarang kan kamera udah banyak. Orang-orang yang bisa mengoperasikan kamera atau orang yang paham dengan dunia visual juga udah banyak. Iya nggak? Iya. Nah kalau kita bikinnya sak-sak itu yo buat apa gitu. Ya pesanku itu sih, pesanku bedakan cara atau metode berkarya di zaman dulu dengan hari ini. Sekarang kita sudah digital, kita sekarang sudah ya kita harus buat satu karya yang representatif. Didol ya penak, dirungokke wong ya penak, dinikmati dhewe ya layak. Oh iya. Itu. Iya. Pesan-pesan iki. Ya. Pakai itu kualitas ya. Diragati lah sing penting. Diragati ya, ada lagate kuwi lho. Itu. Ininya itu. Aku wis juga matur suwun sama sama-sama. Wis lightning iki. Weh, ya. Tak repoti ya langsung ya. Oke ku ono protes ya sing tak dak ning iki. Mas aku matur suwun banget. Siap. Sama-sama. Kapan nih Mas udah ngarane iki? Udah ngerti? Durung ngerti. Ya. Nah, enek pertanyaan ngono lho. Tapi sebenarnya kangen sih dengan teman-teman Ungaran gitu. Ini tadi sempat Edo ya habis DM. Edo biar jirut kayak. Baru aja. Aku update mau soundcheck tadi terus dia DM. Mungkin apa dhewean. Mbek sopo kowe update-ane. Nek harus ngubungi aku biasanya. Ada sombong aku. Biasanya kolak ciu. Kolak ciu aku cah rusak. Masa dari model piye wis barang rusak ra iso tahu. Salam buat teman-teman Ungaran ya. Ya, siapa sampai dan matur suwun. Siap. Solo sangat welcome ya lah. Yes. Matur suwun. Siap. Dan semoga MCPR ya progresnya ke depan amin. Ketiga ditunggu juga dan jangan lupa follow Instagramnya MCPR @mcpr_official langsung follow Ahmad Sandes, bisa cari DM neng kono dibales pasti pas respon lah ya. Pas respon terus langsung burung kok DM langsung bales sih misalnya pas respon banget pokoknya ya. Apa mana ya, dan menurutnya Mas Alfi begini Mas, YouTube untuk teman-teman kan aku kota-kota. Ya. Kemarin waktu kamu DM itu aku sempat lihat juga. Ya memang harus seperti ini sih. Memang spiritnya tetap harus terjaga ya. Yaitu tadi
tapi ngelihat equipment seperti ini lah ini kilo men maksudnya kan gini ya bisa ada yang ngomong kalau nonton soleh-solihun menganggo HP tok ini jadi konten oke aku setuju tentang itu tapi siapa sih tidak omong sing tidak omong Ariel Tato lah aku itu nganggo kamera NG oke tetap ditonton itu loh tapi kalau kita nggak menyajikan visual yang oke ya akhirnya orang nggak bosan gitu loh itu ya semoga yang penting itu kan bukan dari kapannya gitu aku gawe iki suwe aku nglawas visual bukan tapi sampai kapan itu ya, semoga nanti bisa ada edisi terus wah amin itu keliling-keliling terus ini, ya semoga tetap Mas ya pokoknya tetap apa ya sustain lah iya bosan siap karena kalau kamu nggak apa ya namanya nggak bikin konten kan akhirnya YouTube juga email toh. Oh iya, email. Ini maksudnya seberapa enak ya. Dan sustain yang penting ya. Sip. Solo buat MCPR, buat Mas Alfi juga. Dan nanti malam yo ono acara apa kok begini? Kebetulan ini launching album kedua The Working Class Symphony. The Working Class Symphony. Ya. Di Ring Road. Woi. Jackson langsung rene. Jadi yang repoti tapi tekan ini apa-apa matur suwun kabehane Mas kamu jangan lupa langsung kok YouTuber pokoknya ono abang ning pojok mbok pejet ngono ya dan matur suwun Mas sebelumnya siap thank you dan sampai jumpa bye delok ya saya tak delok tentu